Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfian Nurul Yakin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi subnetting pada jaringan komputer. Nah, materi subnetting ini lumayan cukup penting di pembahasan jaringan komputer karena di subnetting ini menjadi salah satu materi yang diperlukan untuk membagi-bagi network yang besar yang ada di masyarakat, nah ataupun di suatu perusahaan ya, maka subnetting ini sangat penting. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa submateri yang akan saya bahas. Yang pertama adalah konsep mengenai subnetting. Yang kedua adalah dasar dari subnetting, yaitu ada netmask dan CIDR ya. Jadi materi netmask dan CIDR ini yang akan membantu kita dalam memahami dan juga memudahkan paham untuk praktek mengenai subnetting. Lalu yang ketiga ada praktik subnetting ya, praktik sederhana untuk menentukan subnet dari suatu topologi jaringan ya, ataupun dari suatu alamat yang diberikan. Lalu yang terakhir ada PLSM ya, atau Variable Length Subnet Mask, di mana PLSM ini akan menjadi solusi dari permasalahan yang akan kita temui nanti pada praktek subnetting. Oke. Nah, yang pertama adalah subnetting ya. Jadi kita di sini akan membahas tentang konsep subnetting. Subnetting secara sederhana ya, merupakan konsep dalam memecahkan satu jaringan menjadi beberapa kumpulan jaringan yang lebih kecil. Nah, sebelum itu, di dalam jaringan terdapat konsep penting yaitu resource sharing ya, atau berbagi resource, sumber daya. Nah, bukan hanya sumber daya hardware saja, tapi resource sharing yang ada di dalam jaringan juga berperan dalam membagi alamat ya, atau IP. Nah, IP atau alamat ini akan dibagi-bagi di setiap jaringan. Nah, secara sederhananya ya, subnetting ini kita akan memecahkan jaringan ya menjadi beberapa kumpulan jaringan yang lebih kecil gitu kan. Nah, di jaringan yang lebih kecil itu nanti kita akan mengalokasikan alamat IP-nya. Alamat IP dari suatu network berskala besar dapat kita pecah menjadi subnetwork lagi dengan skala yang lebih kecil ya. Karena apabila kita menggunakan network yang besar ya dan tidak dipecah-pecah menjadi lebih kecil, maka akan terdapat masalah yaitu kurangnya efisien dalam memanage jaringan tersebut ya. Di dalam jaringan juga terdapat konsep yang namanya bandwidth ya, ataupun jalur broadcast pesan ya untuk host yang ada di setiap jaringan untuk mengenali address dari setiap perangkat yang terhubung. Nah, untuk mengetahuinya maka host akan mengirimkan broadcast. Nah, di pesan broadcast tersebut ya, apabila jalur lalu lintas jaringannya penuh ataupun macet, maka performa jaringan pun akan terganggu. Maka di sini pentingnya ada subnetting ataupun memecah network yang berskala besar menjadi subnetwork yang menjadi lebih kecil. Nah, ini ada analogi subnetting ya. Jadi gambar di sebelah kiri ini ya menunjukkan bahwa ada sebuah kampung ya, atau sebuah kota. Nah, di sini terdapat rumah-rumah yang diberikan alamat. Nah, ini adalah contoh dari alamat ataupun tempat yang tidak menggunakan subnetting ya. Jadi orang-orang ketika keluar dari rumah langsung turun ke jalan utama ya. Nah, apabila dalam skala besar kita tidak menggunakan subnetting, maka kita dapat membayangkan betapa membludaknya orang yang ada di jalan ini ya ketika akan melakukan suatu aktivitas. Nah, begitupun dengan jaringan ya, apabila tidak dipisah-pisah menjadi atau tidak dikelompokkan, maka akan jaringan utama ini akan penuh ya. Jadi akan mengurangi performa dari jaringan tersebut. Maka, nah di sebelah kanan ini ada gambar yang memakai konsep subnetting ya, di mana kita akan membagi-bagi beberapa rumah menjadi satu kelompok ya, atau dalam bahasa kita itu menjadi
satu RT ataupun RW gitu kan. Nah, RT di sini akan menjadi host ya. Nah, nanti yang ada alamat yang menjadi broadcast ya, atau orang yang akan menyampaikan pesan-pesannya ya, ataupun mengambil data alamat-alamat dari masyarakat setempat. Nah, ini. Nah, ketika kita melihat bahwa analoginya seperti ini ya, maka jaringan yang ada di dalam subnetting ini ya tidak akan membludak, tidak akan penuh di eh, lalu lintas jaringan utamanya karena sudah dibagi-bagi terlebih dahulu. Ya, maka akan lebih efisien dan juga performa jaringannya akan menjadi semakin baik. Nah, ini ada beberapa alasan kenapa subnetting ini dilakukan. Yang pertama adalah mengurangi lalu lintas jaringan ya. Yang sudah saya bilang tadi ya. Jadi di dalam konsep jaringan ini terdapat lalu lintas jaringan di mana ada paket-paket yang dikirimkan berupa informasi yang dibutuhkan oleh user ya. Jadi lalu lintas paket-paket tersebut harus kita optimalkan, harus kita efisiensikan agar performanya tidak menjadi turun, maka diperlukan subnetting ini untuk mengurangi lalu lintas jaringan yang padat. Lalu yang kedua adalah optimasi performa jaringan. Nah, jadi konsekuensi logis dari poin pertama, maka akan menghasilkan optimasi performa jaringan yang lebih optimal, ya, yang lebih baik lagi. Lalu yang ketiga adalah memudahkan manajemen jaringan. Nah, jadi ketika suatu jaringan itu berskala besar, maka akan sulit untuk di-manage. Maka untuk lebih memudahkan memanage jaringan yang besar tersebut, diperlukan yang namanya subnetting untuk memecah menjadi skala yang lebih kecil lagi agar dapat lebih mudah untuk di-manage. Lalu yang terakhir adalah mampu memfasilitasi jangkauan jaringan yang luas. Nah, jadi alangkah baiknya ketika kita akan memasang jaringan yang luas ya, kita sambung-sambungkan dari jaringan-jaringan yang berskala kecil ya. Kenapa? Karena jika langsung menggunakan jaringan satu jaringan yang luas ya, maka akan mengurangi performa jaringan tersebut ya, dan juga tidak akan optimal dalam memanagenya. Maka mampu memfasilitasi jangkauan jaringan yang luas ini dengan subnetting akan lebih baik. Nah, yang kedua ada NetMask dan CIDR sebagai konsep dasar kita untuk memahami subnetting. Nah, yang pertama adalah NetMask. Network mask atau istilah lengkapnya adalah subnetwork mask atau disingkat NetMask, digunakan untuk menginterpretasikan secara lokal satu bagian alamat jaringan. Nah, jadi NetMask ini tidak akan terpisahkan dari alamat IP-nya ya. Jadi akan selalu bergandengan NetMask dan alamat IP yang diberikan kepada suatu jaringan. Nah, jadi si NetMask ini berguna untuk menginterpretasikan ya alamat dari jaringan tersebut secara lokal. Nah, cara mengetahui NetMask ini adalah dengan kita membuat ID network-nya itu diubah menjadi bit 1 dan yang host diubah menjadi bit 0. Maka akan menghasilkan netmask atau subnetwork mask yang ditentukan berdasarkan kelas. Nah, ini ada netmask dari setiap kelasnya ya. Yang pertama adalah kelas A ya. Dari kelas A ini terdiri dari network, host, host, host. Jadi di setiap bitnya itu ada satu network dan 3 host ya. Yang network itu ditandai dengan angka 255 dan yang host itu dengan angka 0. Lalu ada yang namanya kelas B. Nah, di kelas B ini terdapat 2 network ID dan juga 2 host ID. Nah, jadi sama dengan kelas A tadi ya. Yang network itu angka 255, begitupun host tadi angkanya adalah 0. Ya, yang menunjukkan angka bit 1 ya, biner ya, berbentuk biner yang aktif pada kelas tersebut. Lalu yang terakhir ada kelas C. Nah, di kelas C ini yaitu terdiri dari ID network yang ada di 3 di setiap bit dan di ujungnya, di ujung bitnya ada host ya. Sama juga seperti kelas A dan kelas B ya, terdiri dari angka 255 dan 0. Lalu ada konsep namanya CIDR. Nah, CIDR ini menghindari penggunaan kelas A, B, dan C ya. Jadi sebelumnya tadi kita sudah mengetahui bahwa ada yang namanya pembagian kelas ya dalam subnet mask ya. Ada pembagian kelas yaitu kelas A, B, dan C. Nah, munculnya CIDR ini ya
sebagai solusi untuk penggunaan kelas ABC ya, karena terdapat kelemahan ya, dengan memberikan network prefix dengan panjang tertentu yang menandakan jumlah bit sebagai network ID. Kalau kita perhatikan ya, alamat yang ada di rumah kita, misal WiFi ataupun data yang kita nyalakan ya, maka akan terdapat suatu alamat dan juga prefiksnya. Nah, prefix tersebut yang akan menunjukkan bahwa eh, alamat tersebut sudah menggunakan CIDR. Nah, ini ada contohnya CIDR. Seperti alamat 192.168.1.75/28. Nah, tanda slash tersebut ya, kita dapat mengambil informasi dari slash tersebut menunjukkan bahwa jumlah bit 1 yang aktif ya, banyaknya jumlah bit 1 yang aktif pada alamat tersebut. Itu ya dari slash 28. Nah, berapa itu? Nah, itu tergantung nanti cara perhitungannya. Lalu ada maksimum netmask hanya bisa sampai slash 32 karena 1 byte adalah 8 bit dan ada 4 byte dalam IPv4 ya. Jadi kalau dikalikan 4 kali 8 terdapat 32 netmask maksimum ya. Tapi yang bisa kita gunakan hanya sampai slash 30. Kenapa sampai slash 30? Karena 2 bit host adalah ya, 2 bit yang kita gunakan adalah untuk host ya. Makanya batasnya sampai slash 30. Lalu yang ketiga, kita akan membahas mengenai praktik subnetting ya. Jadi kita akan melakukan subnetting ya dengan menentukan yang pertama adalah jumlah subnet, terus host yang valid dan juga alamat dari broadcast pada jaringan tersebut. Nah, ini ada contoh kasus ya. Contoh kasusnya adalah 192.168.10.10/25 ya, diberikan alamat IP ya 192.168.10.10/25. Nah, maka kita akan menentukan terlebih dahulu ya alamat IP tersebut ya, kita pecahkan menjadi angka biner yang terdiri dari angka 1 dan 0. Nah, di ujung bit yang host karena ini adalah kelas C ya, kita akan menghitung berapa angka 1 dan 0 pada ujung bit tersebut. Sebelum itu, nah kita akan menentukan terlebih dahulu subnet masknya ya. Nah, jadi angka 128 ini didapat dari konversi angka binary ke angka desimal ya. Didapatlah 255.255.255.128 sebagai subnet mask dari alamat tersebut. Nah, terus kita akan menghitung angka 1 dan 0 pada ujung bit yang menunjukkan host ya. Nah, di sini terdapat angka 1 berjumlah 1 ya, kita inisialkan X, dan juga angka 0 yang sisanya berarti 7 ya, kita inisialkan Y. Nah, langkah yang pertama adalah kita menentukan jumlah subnet yang bisa digunakan. Nah, rumusnya adalah 2 pangkat X. Nah, 2 pangkat X ini berarti untuk contoh soal ini yaitu 2 pangkat 1 berarti ada 2 subnet. Lalu yang kedua kita akan menghitung jumlah maksimum host ya. Maksimum host ini rumusnya adalah 2 pangkat Y min 2. Nah, 2 pangkat Y di sini dalam kasus ini adalah 2 pangkat 7 min 2. Berarti 128 dikurangi 2 artinya maksimumnya adalah 126 host yang bisa dialokasikan alamat IP. Lalu ada block size. Nah, di block size ini rumusnya adalah kita mengurangi angka 256 dengan subnet mask di bit terakhir yaitu angka 128 tersebut ya. Kenapa 256? Karena batas dari subnet mask sendiri itu 256 ya. Nah, kita akan menguranginya dan dihasilkan angka 128. Nah, 128 ini adalah sebagai rentang ya, sebagai block size. Kata lainnya adalah block size. Rentang dari 0, kemudian 128, kemudian 256. Nah, yang 256 ini tidak bisa kita gunakan ya, karena batasnya sampai 255. Oke, maka yang kita gunakan adalah 0 dan 128. Di ujung alamatnya kita ubah ya 192, 168, 10 ya. Hostnya berarti kita ubah menjadi 0 dan 128. Maka kita akan
mendapatkan tabel subnetting ya diperoleh bahwa IP network-nya adalah 192.168.10.0 ya dimulai dari 0 karena tadi block size-nya dimulai dari 0. Lalu di pinggirnya ada 128 ya karena tadi block size-nya dari 0 sampai 128. Nah, terus sampai 256. Nah, yang 256 ini tidak kita gunakan, tapi saya cantumkan agar membantu menentukan alamat broadcast dari IP network yang 128 sehingga didapatkan IP broadcast-nya adalah 192.168.10.255. Nah, ini adalah IP broadcast-nya. Nah, sama juga IP broadcast yang satunya lagi diambil dari yang 192.168.10.128 dikurangi 1 sehingga menghasilkan 192.168.10.127 ya. Nah, di sini juga ada IP awal dan IP akhir ya. Berarti karena IP networknya 10.0 maka di sini dimulai dari 10.1 sampai 10.126 ya. Kalau kita lihat ya dari slide sebelumnya bahwa 1 sampai 126 ini kan ada 126 host yang bisa kita gunakan ya. Sesuai dengan perhitungan yang ini. Berarti sesuai. Ya, sama juga dengan yang ada di pinggirnya ya 129 sampai titik 254 ya. Yang sama berjumlah 126 host yang bisa kita gunakan. Lalu yang terakhir kita akan membahas tentang PLSM atau Variable Length Subnet Mask. Nah, dalam PLSM ini terdapat definisinya yaitu metode pengembangan dari mekanisme subnetting alokasi IP address dengan sistem class pool. Ya. Jadi setelah kita mengetahui sistem kelas pool ya ada kelas A, kelas B, kelas C ya yang telah tadi kita pelajari, maka dengan PLSM ini kita mengembangkan metode tersebut ya menjadi tidak kelas pool atau classless. Nah, jadi masalahnya itu adalah kemungkinan jumlah host yang dialokasikan di suatu subnetwork terlalu berlebih sehingga menyebabkan banyak alamat yang tidak terpakai atau biasa juga kita menyebutnya mubadir ya, memubadirkan alamat IP yang tidak terpakai. Namun bisa juga kebutuhan jumlah host yang dialokasikan ini tidak memenuhi kebutuhan pengguna ya. Jadi kita membutuhkan host misal 10 tapi yang bisa diberikan hanya sampai 8. Kenapa? Karena sisa host yang banyaknya itu tidak terpakai di jaringan yang lain. Nah, permasalahan ini dapat diatasi dengan PLSM atau Variable Length Subnet Mask ya dengan mengubah sistem class pool menjadi sistem classless. Ya. Nah, jadi optimasi dengan sistem classless ini disebut PLSM. Nah, jadi sistem classless memungkinkan alokasi IP yang lebih dinamis ya, yang lebih dinamis dengan cara mengizinkan setiap subnetwork memiliki subnet mask yang berbeda. Nah, perlu digarisbawahi ya, jadi setiap subnetwork ini memiliki subnet mask yang berbeda. Nah, inilah solusi yang digunakan ketika menemukan suatu kasus ya, suatu kasus di dalam suatu jaringan ya, ketika dalam suatu network itu berbeda host yang dibutuhkan ya, bervariatif, ada yang membutuhkan 10 host, 25 host ya dan lain sebagainya. Maka ya konsep PLSM ini diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oke, nah di sini ada bantuan ya. Di sini ada tabel bantuan ya disebut juga dengan tabel netmas. Nah, tabel netmas ini digunakan untuk memudahkan dalam PLSM. Nah, di sini saya mengambil yang kelas C. Nah, bisa dilihat ya di dalam tabel ini terdapat CIDR ya, terdapat subnetnya, terdapat netmasnya, terdapat juga maksimum hostnya, host per network dan lain-lain. Oke. Nah, ini akan memudahkan kita dalam melakukan PLSM. Nah, ini ada contoh kasus ya. Jadi di dalam topologi jaringan ini ya sudah diberikan alamat yaitu 192.168.10 ya titik 0/28. Nah, itu sebagai ID dari network ini ya. Ya bisa dilihat ya ini semuanya sama ya /28/28/28 ya semuanya. Akan tetapi jika dilihat ya dalam beberapa jaringan ini dibutuhkan
berbeda-beda atau variatif ya, ada yang 6 host, 10 host, 25 host, 12 host. Nah, karena berbeda-beda host yang dibutuhkan ya, maka akan ada alamat IP yang dimubazirkan atau yang tidak terpakai, dan ada juga ya host yang tidak kebagian untuk mendapatkan alamat IP. Nah, ini perlu dipecahkan kasus tersebut dengan menggunakan PLSM. Nah, jadi diberikan ya, contoh kasusnya adalah 192.168.10.0/28. Maka sesuai dengan langkah yang tadi telah saya jelaskan ya, kita tentukan dulu subnet masknya ya, seperti biasa. 240 ini didapat dari konversi binary, angka binary ini ya, ke angka desimal ya, jadi 240 yang /28. Nah, kita bisa mendapat kemudahan ya, /28 ini dari tabel yang telah saya tunjukkan tadi ya. Nah, bisa dilihat /28 net massnya adalah 255, 255, 255, 240 ya. Maka di sini juga menggunakan 240 ya, yang nanti dikonversi dari banyaknya jumlah bit 1 dan bit 0 yang ada di bit host. Nah, ditentukanlah banyaknya angka 1 dan banyaknya angka 0 yang sama-sama berjumlah 4. Lalu kita cari jumlah subnetnya. Nah, subnetnya ada 2 pangkat 4 ya, berarti 16 subnet. Lalu ada host. Hostnya ada 2 pangkat Y min 2 ya, berarti 2 pangkat 4 dikurang 2, 16 dikurang 2, ada 14 host yang bisa dipakai. Nah, terus ada block size ya, seperti biasa 256 dikurang angka bit terakhir 240 sehingga dihasilkan 16 ya, jadi kelipatan 16. Jadi block size-nya antara 0, 16, 32 ya, ditambah 16 lagi 48 dan lain sebagainya sampai N ya, sampai ke N. Ke N di sini mendekati 256. Oke. Nah, terus ada tahapan PLSM ya. Sebelum kita praktek ada tahapannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah amati jumlah kebutuhan host dari setiap jaringan. Jadi setiap jaringan kita akan mengamati terlebih dahulu ya kebutuhan hostnya berapa. Lalu yang kedua adalah kita mulai ya dari jaringan dengan jumlah host terbanyak. Yang mana jumlah host terbanyaknya, maka kita akan mulai dari jaringan tersebut. Lalu yang ketiga adalah ambil dari jaringan kedua terbanyak dan seterusnya. Jadi sisa dari alamat IP jaringan dengan jumlah host terbanyak ini ya, sisanya kita akan gunakan untuk jaringan kedua terbanyak ya, dan seterusnya seperti itu. Nah, lalu yang terakhir adalah maka didapatkan hasil pembagian alamat secara keseluruhan ya. Nah, jadi untuk kasus yang tadi ya, mari kita coba supaya lebih paham ya. Nah, 25 host, kenapa kita menggunakan yang 25 host terlebih dahulu? Karena ini adalah host yang terbanyak ya dari jaringan tersebut. Maka digunakanlah subnet mask yang /27 kalau kita lihat dari tabel yang sudah disediakan tadi. Nah, terus block size-nya setidaknya berjumlah kurang lebih 32 ya. Setidaknya ada 32. Maka diperoleh tabelnya seperti ini ya. Network ID-nya ada 0 dan juga 32 ya, 32. Maka IP awal dan IP akhirnya itu rentangnya ini dari 10.1 sampai 10.30, dan yang kedua adalah 10.33 sampai 10.62. Nah, yang kita gunakan hanyalah 25 IP. Maka sisanya untuk jaringan berikutnya. Oke. Nah, yang selanjutnya terbanyak kedua adalah 12 host ya. Dengan block size setidaknya ada 16, maka dihasilkan subnet mask /28 berdasarkan tabel yang tadi dipelajari ya. Maka menghasilkan network ID 10.32 dan 10.48/28. Maka rentang IP awal dan IP akhirnya bisa dilihat 10.33 sampai 10.46. Begitupun yang di bawahnya ya. Dan digunakan hanya 12 host. Maka sisanya akan dipakai untuk yang 10 host ya. Ini yang 10 host dengan block size setidaknya ada 16 juga sama. Maka subnet masknya adalah /28. Oke. Maka kita bisa dilihat ya, di sini ada network ID 10.48 ya. Karena yang 32 sampai 48 ini ada di sini. Maka dilanjutkan dari 48 sampai 64 ya. Kalau kita perhatikan ya, berurut ya dari 0, 32, yang ini 32, 48, yang ini 48, 64 ya. Jadi berurutan. Nah, di sini subnetnya /28, rentang hostnya 10.49 ya, rentang IP awalnya sampai IP akhirnya 10.62. Mohon maaf,
Ini agak ada kesalahan, harusnya ini sampai 10.63 ya. 63. Oke, maka digunakanlah hanya 10 IP ya untuk jaringan ini. Maka sisanya akan dilanjutkan yang 6 host ya, 6 host subnet mask yang /29 ya, dengan block size-nya setidaknya ada 8, maka diperoleh rentang host seperti ini. Ya, digunakan seluruhnya hanya 6 IP, lalu sisanya kita gunakan yang terakhir yang hanya membutuhkan 2 host dengan subnet mask /30 dengan block size-nya setidaknya ada berjumlah 4 ya. Maka akan dihasilkan satu network ID 10.72 dengan rentang 10.73 sampai 10.74. Digunakanlah seluruh ya 2 IP tersebut. Maka itulah penyelesaian kasus dari PLSM ya untuk memecahkan kasus yang tadi topologi ya, topologi PLSM. Maka diperoleh topologi yang baru ya, hasil topologi yang baru dengan alamat yang sudah diatur menggunakan PLSM. Jadi kalau kita lihat ya, tadi kan awalnya /28 semuanya ya. Sekarang sudah berbeda-beda ya subnet masknya. Prefixnya sudah berbeda-beda. Ada yang /28, ada yang /30, ada yang /29, /27 ya. Jadi berbeda-beda ya, karena supaya lebih dinamis dan bisa mengatasi permasalahan yang terjadi, yaitu pemubadiran IP ataupun ada yang tidak kebagian IP. Ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai subnetting ya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan ataupun ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.